Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, NPM 2018-020-170, kelas ekstensi, jurusan Teknik Informatika, semester 6, mahasiswa STIMIK Handayani Makassar. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo yang sudah saya buat sebelumnya dalam mata kuliah akuntansi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini saya mendapatkan soal B, yaitu NPM genap, di mana soalnya sebagai berikut. Di sini adalah transaksi yang terjadi pada bulan Februari 2014 dari CV Elif Karya per Golf. Di sini pada tanggal 1, Elif menginvestasikan uang sejumlah 5 juta sebagai modal usahanya, di mana sebagian uang tersebut diperoleh dari rekening pribadi Elif sebesar 2 juta, sedangkan Elif menandatangani wesel bayar berjangka 1 tahun. Untuk itu, kita langsung saja ke pembahasan di Excelnya. Di sini sudah saya buat jurnal umum. Pada tanggal 1 itu Elif menginvestasikan uangnya itu dengan kas awal 5 juta, di mana uang 5 juta ini posisinya berada di debit karena termasuk akun harta. Kemudian modalnya di sini adalah 2 juta. Mengapa saya taruh di kredit? Karena modal ini jika modalnya bertambah maka posisinya ada di kredit. Kemudian akunnya itu utang wesel. Kenapa? Karena di sini di soal dikatakan bahwa dia menandatangani wesel berjangka 1 tahun. Maka dari itu di sini saya tulis 3 juta pada posisi kredit. Selanjutnya yaitu pada tanggal 3 Februari Elif membeli perlengkapan golf dari CV Noah seharga 1.500.000 secara kredit. Maka dari itu di sini perlengkapan bertambah, posisinya berada di debit sebesar 1.500.000. Kemudian utang usahanya juga bertambah, maka posisinya ada di kredit. Selanjutnya yaitu pada tanggal 4 Februari Elif memberikan jasa kepada pelanggan, dan untuk itu Elif memperoleh uang sebesar 1 juta. Terlihat di sini terdapat pendapatannya di sini bertambah, maka di sini kasnya juga bertambah senilai 1 juta. Posisinya berada di debit. Kemudian di sini pendapatan bertambah, itu posisinya di kredit. Nah, sedangkan di sini pada tanggal 4 Februari, yaitu pada tanggal yang sama, Elif membayar beban sewa sebesar 2 juta. Maka di sini beban sewa bertambah, posisinya berada di debit. Kemudian kasnya di sini berkurang karena membayar beban sewa, posisinya berada di kredit sebesar 2 juta rupiah. Lanjut kita ke tanggal 5 Februari. Di sini Elif membeli peralatan seharga 750.000 rupiah. Maka di sini akunnya di sini adalah peralatannya bertambah karena membeli peralatan, posisinya berada di debit sebesar 750. Karena di sini Elif membeli peralatan, maka kasnya di sini berkurang. Kas berkurang berarti posisinya di kredit. Selanjutnya kita ke tanggal 6 Februari. Di sini memberikan jasa kepada pelanggan dengan bayaran 2.500.000
di mana yang 75% diterima tunai sementara sisanya akan diterima bulan depan. Maka dari itu di sini akunnya di sini bertambah, di mana kasnya di sini, akun kasnya di sini bertambah 1.875.000. Posisinya di debit karena 1.875.000 ini dibayar cash, yaitu sebesar 75%. Nah, kemudian pendapatannya ini sebesar 2.500.000 dan piutang usahanya yaitu 625.000. Posisinya ada di debit yang nantinya akan dibayar pada bulan depan. Selanjutnya kita ke tanggal 8. Di sini dia menyiapkan berkas perkara klien untuk kasus tanah penduduk di Kalianda sebesar 5 juta, tetapi uangnya belum diterima. Nah, maka dari itu di akun jurnalnya di sini pendapatannya bertambah sebesar 5 juta, posisi di kredit. Kemudian di sini ada piutang usahanya, di sini piutang usahanya bertambah, posisinya di debit karena meskipun orang tersebut belum membayar, itu sudah tercatat ke dalam uang pribadi di akun harta. Jadi piutang usaha ini masuk di akun harta, posisinya ada di debit sebesar 5 juta. Lanjut kita ke tanggal 10 Februari. Dia membayar gaji karyawan sebesar 350.000. Maka dari itu di sini biaya gaji karyawannya bertambah, posisinya ada di debit sebesar 350.000. Kemudian kasnya berkurang karena membayar biaya gaji karyawan sebesar 350.000. Kemudian di sini di tanggal yang sama, di tanggal 10, dia membayar beban serba-serbi sebesar 325.000. Maka di sini kasnya akan berkurang, posisinya ada di kredit sebesar 350.000. Kemudian beban serba-serbinya di sini bertambah, posisinya ada di debit sebesar 325.000. Di sini kasnya berkurang, maaf tadi di sini saya salah lihat. Yang di sini adalah kas berkurang untuk beban serba-serbinya. Yang di atas di sini kas yang berkurang pada biaya gaji karyawan. Di sini kas berkurang pada biaya beban serba-serbi sebesar 325.000, posisi ada di kredit. Kemudian kita ke tanggal 14 Februari. Di sini memperoleh pelunasan dari pelanggan atas penjualan bulan 6. Nah, di sini pelunasannya yaitu yang tadi, yang ini yang 625.000. Maka di sini kasnya akan bertambah 625.000, posisi di debit. Kemudian piutang usahanya berkurang karena sudah membayar atau melunasi sebesar 625.000, berada pada posisi kredit. Lanjut kita ke tanggal 15, membeli tambahan perlengkapan golf seharga 1 juta. Maka dari itu di sini perlengkapan akan bertambah sebesar 1 juta, posisinya ada di debit. Kemudian kasnya akan berkurang karena membeli perlengkapan sebesar 1 juta rupiah. Lanjut kita ke tanggal 16 Februari. Di sini membayar beban telepon bulan Februari sebesar 120.000. Maka di sini beban teleponnya akan bertambah sebesar 120.000, posisinya ada di debit. Kemudian kasnya di sini akan berkurang karena membayar beban telepon sebesar 120.000. Kemudian di tanggal 17 Februari di sini memberikan jasa kepada pelanggan dan menerima tunai sebesar 800.000. Maka di sini akunnya
kasnya akan bertambah sebesar 800.000 posisi debit. Kemudian pendapatannya akan bertambah sebesar 800.000 posisi kredit. Lanjut kita ke tanggal 18. Di sini pada tanggal 18 Februari Alif mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 300.000. Maka di sini akunnya, karena di sini Alif mengambil uang pribadi, maka kasnya akan berkurang. Kas berkurang, posisinya ada di kredit sebesar 300.000. Nah, mengambil uang pribadi itu namanya prive. Maka prive-nya di sini berkurang sebesar 300.000 posisi kredit. Lanjut kita ke tanggal 20. Di sini pada tanggal 20 membayar beban listrik sebesar 150.000 rupiah. Maka di sini akunnya kasnya akan berkurang karena membayar beban listrik sebesar 150.000 posisi di kredit. Kemudian beban listrik akan bertambah sebesar 150.000 posisi debit. Kemudian kita ke tanggal 22 Februari. Di sini memberikan jasa kepada pelanggan senilai 1.250.000 secara kredit. Maka di sini akunnya pada tanggal 22 piutang usahanya akan bertambah sebesar 1.250.000 posisi debit. Kemudian pendapatannya juga akan bertambah, posisinya ada di kredit sebesar 1.250.000 rupiah. Lanjut kita ke tanggal 24. Di sini membayar kepada CV Noah atas perlengkapan yang dibeli seharga 500.000. Jadi dia membayar 500.000, maka di sini akunnya utang usahanya di sini akan berkurang sebesar 500.000 karena membayar 500.000, posisi ada di debit. Kemudian kasnya juga akan berkurang karena membayar utang usaha sebesar 500.000 posisi kredit. Lanjut kita ke tanggal 25. Pada tanggal 25 Alif mengambil uang untuk pribadinya sebesar 100.000. Maka di sini akunnya kas akan berkurang karena mengambil uang pribadi sebesar 100.000. Posisi ada di kredit. Kemudian di sini prive akan berkurang karena mengambil uang pribadi, atau prive itu mengambil uang pribadi sebesar 100.000 posisi debit. Kemudian pada tanggal 28 Februari atau tanggal terakhir membayar utang wesel sebesar 622.300 yang sudah termasuk beban bunga sebesar 22.300. Maka di sini akunnya utang wesel akan berkurang sebesar 600.000 posisi debit. Kemudian beban bunga akan bertambah di sini sebesar 22.300 posisi debit. Maka di sini kasnya akan berkurang karena membayar beban bunga dan utang wesel itu 622.300 posisi kredit. Maka jumlah keseluruhan antara akun yang ada di debit dan di kredit itu sebesar 23.892.300. Maka hasilnya sama, yang menandakan bahwa jurnal umum ini cocok atau berhasil dibuat. Nah, selanjutnya kita melangkah ke pembuatan buku besar. Di sini sudah saya buat buku besarnya, di mana terdapat 5 akun, yaitu akun harta, akun utang, akun modal, akun pendapatan,
dan akun beban. Yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai akun harta. Di sini akun harta nomor rekeningnya itu 110, yaitu akun kas. Kemudian 112 itu akun piutang usaha, dan nomor 113 yaitu perlengkapan, dan nomor 114 yaitu peralatan. Nah, di sini sudah saya tuliskan semua tanggalnya, mulai tanggal 1, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 10, tanggal 14, tanggal 15, tanggal 17, tanggal 18, tanggal 20, tanggal 24, tanggal 25, tanggal 28. Yang isinya semua yaitu adalah akun kas dari akun harta. Nah, di sini pada tanggal 1 setoran kas awal, di mana posisinya tadi ada di debit, maka di akun saldonya di sini kita tuliskan juga di debit sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 4 memberikan jasa, posisinya ada di debit, maka di kredit kita kosongkan, kita tulis di debit, nah sebesar 6 juta. Setelah kita tulis 6 juta di akun debit, perlu diingat bahwa di akun kas ini kita harus jumlahkan dengan uang yang di atasnya, yaitu 5 juta. Maka 5 juta akan ditambah dengan 1 juta, hasilnya akan bernilai 6 juta. Begitu seterusnya, apabila akun saldonya yang terakhir di debit atau di kredit, maka akan ditambah atau dikurangkan dengan yang di bawahnya. Lanjut di sini pada tanggal 4 membayar beban sewa, itu posisinya tadi ada di kredit. Maka dari itu kita kurangkan juga yang di atasnya, yang ini 6 juta dikurang 2 juta, maka hasilnya 4 juta. Seterusnya lanjut sampai ke bawah. Lanjut kita ke piutang usaha. Di sini di piutang usaha juga sama caranya yang tadi yang di kas. Di sini piutang usahanya pada tanggal 6, keterangannya piutang usaha bulan depan, yang mana posisinya ada di debit sebesar 625.000. Kita tulis di akun saldonya di debit sebesar 625.000 juga. Nah, di tanggal yang kedua, yaitu pada tanggal 8, keterangannya yaitu membayar uang berkas perkara klien, posisinya ada di debit, maka kita tulis juga di debit, karena di sini piutangnya itu berkas perkara klien yang belum dibayar, maka di sini kita tambah dengan saldo yang di atas, yang sebelumnya kita tambah dengan yang di bawahnya. Maka 625.000 itu kita tambah 5 juta, hasilnya adalah 5.625.000. Lanjut kita ke tanggal 14 Februari. Di sini pelunasan pada tanggal 6. Nah, pelunasan pada tanggal 6 tadi itu posisinya ada di kredit. Maka di akun saldonya ini, karena pelunasan, maka kita kurangkan dengan yang 625 yang ini. Jadi yang ini, yang 5.625.000 itu kita kurangkan dengan yang 625.000, maka hasilnya 5 juta. Terakhir yaitu pada tanggal
22 Februari piutang usahanya itu kepada pelanggan. Posisinya ada di debit sebesar 1.250.000. Maka di sini akun saldonya akan bertambah karena pelanggan belum membayar secara cash sebesar 1.250.000, maka kita tambah 5 juta dengan 1.250.000, maka hasilnya 6.250.000. Lanjut kita ke akun perlengkapan di akun harta, yaitu pada tanggal 3 membeli perlengkapan golf. Posisinya ada di debit, maka kita tuliskan di akun saldonya posisinya di debit juga 1.500.000. Kemudian pada tanggal 15 keterangannya di sini dia membeli tambahan perlengkapan golf lagi sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah sebesar posisi ada di debit, maka kita tulis di akun saldo posisi debit juga. Nah, setelah kita tulis maka kita jumlahkan saldo yang di atasnya dengan yang selanjutnya, yaitu 1 juta. Berarti 1.500.000 kita tambah dengan 1 juta, maka hasilnya 2.500.000. Lanjut kita ke akun terakhir di akun harta, yaitu peralatan pada tanggal 5. Di sini pada tanggal 5 dia membeli peralatan, maka posisinya tadi ada di debit sebesar 750.000. Kredit kita kosongkan, di akun saldo kita tulis di debit juga sebesar 750.000. Selanjutnya kita ke buku besar akun utang. Nah, di buku besar akun hutang ini terdapat dua akunnya, yaitu akun utang usaha dan akun utang wesel. Nah, akun utang usaha ini nomor rekeningnya yaitu 211. Kemudian utang wesel nomor rekeningnya 212. Yang pertama kita ke utang usaha, yaitu pada tanggal 3. Nah, pada tanggal 3 ini utang usahanya dia membeli perlengkapan golf, di mana posisinya ada di kredit, maka kita tuliskan di akun saldonya yaitu di posisi kredit juga sebesar 1.500.000. Kemudian pada tanggal 24 di sini membayar hutang kepada CV Noah. Posisinya ada di debit, maka di akun saldonya kita tulis di debit juga. Nah, dikarenakan di sini membayar hutang, maka kita kurangkan dengan saldo yang sebelumnya yaitu 1.500.000. Kita kurangkan dengan 500.000, maka hasilnya adalah 1 juta. Lanjut kita ke utang wesel. Di sini di hutang wesel pada tanggal 1 dia mempunyai hutang wesel yang berjangka 1 tahun. Posisinya ada di kredit, maka kita tulis di akun saldo posisi kredit juga sebesar 3 juta rupiah. Lanjut di tanggal 28. Nah, di tanggal 28 dia membayar hutang wesel yang tadi, yang sebelumnya pada tanggal 1. Posisi ada di debit, maka kita tulis di akun saldonya yaitu 2.400.000 posisi debit juga. Nah, setelah kita tulis di sini kita kurangkan yang 3 juta dengan 600 karena membayar hutang wesel, maka hasilnya 2.400.000. Lanjut kita ke buku besar akun modal. Nah, di buku besar akun modal ini terdapat dua akun juga, yaitu akun modal nomor rekeningnya yaitu 311 dan akun prive nomor rekeningnya 312. Kita mulai di akun modal. Di sini pada tanggal 1 itu adalah modal awal dari Elif. Posisi ada di kredit sebesar 2 juta rupiah. Maka kita tulis di akun saldo posisi kredit juga.
Nah, selanjutnya kita ke akun Prive. Di sini pada tanggal 18 Februari. Di sini keterangannya Prive atau mengambil uang pribadinya itu sebesar 300.000 posisi debit. Maka kita tulis di akun saldonya posisi debit juga sebesar 300.000. Nah, di sini pada tanggal 25 Februari mengambil uang pribadi lagi sebesar 100.000. Posisinya ada di debit. Maka di akun saldonya kita tuliskan di debit juga. Nah, kita tuliskan 300.000 itu kita jumlahkan dengan 100.000 karena privenya di sini bertambah karena mengambil uang pribadi lagi. Maka totalnya yaitu 400.000. Selanjutnya kita ke buku besar akun pendapatan. Di sini terdapat satu buah akun, yaitu akun pendapatan, nomor rekeningnya itu 411. Di sini pada tanggal 4 mendapat pendapatan jasa yang mana posisinya ada di kredit sebesar 1 juta rupiah. Maka kita tulis di akun saldonya di posisi kredit juga sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 6 mendapat pendapatan jasa lagi. Posisinya ada di kredit sebesar 2.500.000. Karena di sini mendapat pendapatan jasa, maka kita jumlahkan yang 1 juta yang di atasnya dengan yang 2.500.000, maka hasilnya 3.500.000. Kemudian pada tanggal 8 mendapat pendapatan jasa lagi. Posisinya ada di kredit sebesar 5 juta. Maka kita tulis di akun saldo posisi kredit juga. Kita jumlahkan yang 3.500.000 dengan yang 500.000, maka hasilnya 8.500.000. Kemudian tanggal 17 Februari mendapat pendapatan jasa dari pelanggan sebesar 800.000 posisi kredit. Maka kita tulis di akun saldo posisi kredit lagi. Kita jumlahkan yang 8.500.000 dengan yang 800.000. Maka hasilnya 9.300.000. Lanjut di tanggal yang terakhir di akun pendapatan, yaitu tanggal 22 mendapat pendapatan jasa lagi dari pelanggan. Posisi ada di kredit sebesar 1.250.000. Maka kita jumlahkan yang 9.300.000 dengan yang 1.250.000, maka hasilnya 10.550.000. Selanjutnya kita ke akun yang terakhir, yaitu akun beban. Di sini terdapat 6 akun, yaitu akun beban sewa, nomor rekening 511, akun beban gaji, nomor rekening 512, akun beban serba-serbi, nomor rekening 513, akun beban telepon, nomor rekening 514, akun beban listrik, nomor rekening 515, dan akun beban bunga, nomor rekening 516. Pertama kita ke beban sewa. Di sini di beban sewa pada tanggal 4 itu keterangannya beban sewa. Beban sewa posisi debit sebesar 2 juta rupiah. Maka kita tulis di akun saldo posisi debit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian akun beban gaji. Di sini pada tanggal 10 keterangannya di sini beban gaji posisi ada di debit sebesar 350.000, maka kita tulis di akun saldo posisi debit juga sebesar 350.000. Lanjut kita ke beban serba-serbi pada tanggal 10 Februari. Keterangan beban serba-serbi posisi debit sebesar 325.000, maka kita tulis di akun saldo posisi debit juga sebesar 325.000. Lanjut kita ke beban telepon. Di sini di beban telepon pada tanggal 16 keterangannya beban telepon posisi debit
sebesar 120.000, maka kita tulis di akun saldo posisi debit sebesar 120.000. Lanjut kita ke akun beban listrik pada tanggal 20 Februari. Di sini keterangan beban listrik posisi debit sebesar 150.000, maka di akun saldonya kita tulis di debit juga sebesar 150.000. Lanjut kita ke akun yang terakhir di akun beban, yaitu beban bunga. Pada tanggal 28, keterangan beban bunga itu posisinya ada di kredit sebesar 22.300 rupiah. Posisi di akun saldo yaitu kredit juga sebesar 22.300. Nah, setelah kita tulis jurnal umum dan buku besar di setiap akun, langkah yang terakhir dari pembahasannya itu membuat neraca saldonya. Nah, di sini saya sudah tuliskan nomor akunnya atau nomor rekeningnya. Di sini nomor akun dari kas yaitu 110, nomor rekening dari piutang usaha yaitu 112, nomor akun dari perlengkapan yaitu 113, nomor akun dari peralatan yaitu 114, nomor akun dari utang usaha yaitu 211, nomor akun dari utang wesel yaitu 212, nomor akun dari modal yaitu 311, nomor akun dari prive yaitu 312, nomor akun pendapatan yaitu 411, dan seterusnya. Nah, di sini di nama akun kasnya, di akun kas ini tadi total keseluruhan atau jumlah keseluruhan dari akun saldo dari akun kas itu sebesar 3.082.700, itu posisinya di debit. Kemudian akun piutang usaha yaitu total keseluruhan dari saldonya yaitu 6.250.000 rupiah, posisinya ada di debit. Kemudian perlengkapan tadi total keseluruhan saldonya yaitu 2.500.000 rupiah, posisinya ada di debit. Kemudian peralatan, akun peralatan total saldo keseluruhannya yaitu 750.000, posisi debit. Selanjutnya di sini di utang usaha total keseluruhan dari saldonya yaitu 1 juta rupiah, posisi kredit. Kemudian utang wesel yaitu total keseluruhan saldonya yaitu 2.400.000. Maaf, ini saya salah tulis. Ini utang wesel itu harusnya di sini. Selanjutnya di akun modal total saldo keseluruhannya yaitu 2 juta, posisi kredit. Kemudian prive total keseluruhannya itu 400.000. Kemudian pendapatan total keseluruhan saldonya 10.550.000, posisi kredit. Kemudian beban sewa totalnya yaitu 2 juta, posisi debit. Beban gaji 350.000, posisi debit. Beban serba-serbi 325.000, posisinya debit juga. Beban telepon 120.000, posisi debit. Beban listrik 150.000, posisi debit. Kemudian beban bunga 22.300, posisi debit. Maka jumlah keseluruhannya yaitu dari debit dan kredit pada neraca saldo yaitu 15.950.000. Maka di sini hasilnya sama, menandakan bahwa buku besar yang saya buat di sini sudah benar atau sudah betul, di mana di sini hasilnya sama. Mungkin sekian
pembahasan mengenai atau penjelasan mengenai jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.